Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, sekarang masuk pembahasan at-tamyizu, pembahasan tentang tamyiz. Qala, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, babut tamyizi, bab tentang tamyiz. At-tamyizu, tamyiz adalah al-ismul mansubu, isim yang mansub, al-mufassiru, yang menjelaskan, lima, in bahama, apa yang masih samar, minaz zawati, dari zat. Baik, ini tamyiz, dia menjelaskan zat yang masih samar, berbeda dengan hal. Adapun hal sebelumnya itu dia menjelaskan tentang hay'ah, yaitu keadaan ataupun sifat. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu, tasabbaba Zaidun araqan, Zaid bercucuran, araqan, keringatnya, ya, tasabbaba Zaidun araqan. Baik. Kemudian watafaqqa Bakrun syahman, Bakar itu terpecah, syahman itu lemaknya. Adapun kalimat tafaqqa'a Bakrun syahman, tafaqqa'a, kemudian maksudnya terpecah lemaknya, yaitu bakar itu badannya dipenuhi lemak sehingga kemudian kulitnya itu terpecah. Itu maknanya. Baik, nah di sini syahman adalah tamyiz. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad itu baik, nafsan yaitu jiwanya. Kemudian washtaraitu isyrina gulaman, ishtaraitu isyrina gulaman, saya telah membeli 20 budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan, ya, saya memiliki 90 kambing. Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia darimu, aban, ayahnya. Wa ajmalu minka wajahan, dan Zaid itu lebih bagus, ya, atau lebih ganteng darimu wajahnya. Nah, baik, insyaallah dengan penjelasan dari pensyarah akan lebih jelas terkait dengan pembahasan at-tamyiz ini. Qala Asy-Syarih hafizahullahu taala, aqulu, saya katakan, al-khamisu minal mansubati, yang kelima dari al-mansubat adalah at-tamyizu, adalah tamyiz. Wa huwa lughatan, tamyiz itu secara bahasa adalah faslu syai'i an ghairihi, memisahkan sesuatu dari yang lainnya, yaitu secara bahasa tamyiz. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya, yaitu di antara makna tamyiz itu adalah memisahkan sesuatu dari yang lainnya, itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ya, wahai orang-orang yang berdosa pada hari ini, imtazu, ya, wamtazu itu fi'il amr, ya, berpisahlah, yaitu ai infasilu anil mu'minin, yaitu berpisahlah dari orang-orang yang beriman. Jadi berpisahlah kalian wahai orang-orang yang berdosa dari orang-orang yang beriman pada hari ini. Kemudian wastilahan, dan secara istilah, ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi, tamyiz itu adalah apa yang telah disebutkan oleh musannif dengan ucapannya, huwa adalah al-ismul mansubul mufassiru lima in bahama minaz zawati, ya, minaz zawat. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini awin nisabi, nisab itu, ya, jamak dari nisbah. Nah, adapun terkait dengan nisbah ini juga nanti akan ada penjelasannya. Baik. Faqauluhu, maka ucapan musannif tentang definisi tamyiz itu adalah al-ismu isim ay as-sarihu, jadi isim sarih, ya, isim sarih. Maksudnya isim sarih di situ kenapa?
li'anna tamyiza la yakunu jumlatan wala shibahaha. Karena tamyiz itu la yakunu jumlatan, ya bentuknya bukanlah jumlah ataupun syibhul jumlah. Jadi jumlah ataupun syibhul jumlah itu tidak bisa menjadi tamyiz. Makanya dia disebut dengan isim sharih, yaitu yang memang isim yang jelas, yang terang, ya. Bukan kemudian sesuatu yang ditakwil, ya. Berbeda dengan hal. Adapun hal kemarin, ya, jumlah juga bisa menjadi apa? Menjadi hal. Baik. Adapun untuk tamyiz tidak bisa. Bikhilafil hal, berbeda dengan hal. Fa kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Maka keluar dengannya, dengan definisi isim itu adalah al-fi'lu wal harfu. Fi'il dan huruf. Jadi dengan ucapan al-musannif dalam definisi tamyiz itu adalah isim, keluar darinya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma tamyizan, ya. Maka satu dari keduanya, yaitu fi'il ataupun huruf tersebut, itu tidak bisa menjadi tamyiz. Wa qauluhu, dan ucapan al-musannif al-mansubu kharaja bihi al-marfu' wal majrur, keluar dengannya marfu' dan majrur. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan al-musannif al-mufassiru ila akhirih. Jadi tamyiz itu adalah isim yang mansub yang mufassir, yang menjelaskan liman bahama minadz zawat, itu kharaja bihi, keluar dengannya al-hal. Nah, dengan definisi keluar hal, dengan definisi ini keluar al-hal. Fa innahu yufassiru ma istabhama minal hayati. Ya, karena hal itu menjelaskan apa yang samar dari hayat, keadaan ataupun sifat. Wa qad taqaddama at-tanbihu ala anna qaulal musannifi, dan sungguh telah berlalu, ya, peringatan akan ucapan al-musannif in bahama, ya, in bahama, sawabuhu istabhama, yang benarnya adalah istabhama, ya. Ini sudah dilewati bahwasanya yang lebih tepat bukan menggunakan kata in bahama tetapi istabhama. Kemudian wa qauluhu minadz zawati awin nisabi ay an-tamyiza naw'ani. Nah, jadi ucapan dalam definisi dia menjelaskan apa yang samar dari zat ataupun nisbah, itu maksudnya bahwasanya tamyiz itu ada dua macam. Insyaallah dengan istilah ini nanti akan lebih mudah memahami tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Al-awwalu, yang pertama, tamyizuz zat, tamyizu az-zat. Wa yuqalu lahu tamyizul mufrad, dia tamyiz al-mufrad. Ya, tamyiz mufrad. Adapun tamyiz mufrad, yang maksudnya mufrad itu bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Jadi tamyiznya itu menjelaskan mufrad, dia kata tunggal, artinya bukan jumlah. Ya, seperti pada contoh ishtaraitu 20 gulaman. Nah, ini adalah tamyiz zat, atau yang dikenal dengan tamyiz mufrad, karena dia menjelaskan isyrina, menjelaskan mufradnya, yaitu isyrina. Ishtaraitu 20 gulaman, saya membeli 20. Nah, isyrina di sini masih samar. Apa yang kemudian 20 itu maka disebut gulaman. Nah, gulaman ini adalah tamyiz, dia tamyizuz zat atau tamyiz al-mufrad. Kemudian wasani tamyizun nisbati, tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu, dan dia disebut tamyizul jumlati, tamyiz jumlah. Ya, tamyiz jumlah. Ya, karena dia menjelaskan jumlah, seperti misalnya apa? Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan.
Baik. Nah, tasabbaba bercucuran, ya jelas sebenarnya bercucuran. Zaidun juga jelas Zaid. Tetapi ketika kalimatnya tasabbaba Zaidun, Zaid itu bercucuran, maka ini menjadi samar. Apa yang bercucuran itu? Maka didatangkanlah tamyiznya, ya, arokon, keringatnya. Nah, ini adalah tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Baik, kita lihat keterangan berikutnya. Fa amma tamyizu dzati, adapun tamyiz dzat, wa huwa, maka dia adalah ma rafa'ah, apa yang mengangkat. Itu rafa'ah, mengangkat atau menghilangkan ibhama ismin qablahu, yaitu mengangkat kesamaran isim yang sebelumnya itu mujmal al-haqiqah, yang mana hakikatnya itu global. Ya. Jadi tamyiz zat ini dia datang untuk menghilangkan kesamaran dari isim yang sebelumnya, yang mana isim sebelumnya itu hakikatnya itu masih global, masih umum. Ya. Wa yaqa'u ba'dal a'dadi. Nah, tamyiz zat ini terletak setelah a'dad bilangan, wal maqadiri, ya, dan juga ukuran, wa ghairihima, dan yang lainnya. Famithaluhu ba'dal a'dadi qauluka. Contohnya setelah a'dad, setelah bilangan adalah ucapanmu ishtaraitu 20 gulaman. Ya, saya telah membeli 20 gulaman, budak. Nah, perhatikan di sini ishtaraitu 20, saya telah membeli 20. Ya, 20. Ini kan isim yang sebelum gulaman, sebelum disebutkan tamyiznya gulaman, ini kan masih global, menunjukkan umum. Artinya saya membeli 20, 20-nya bisa apa saja. Ya, bisa apa saja. Nah, untuk kemudian menghilangkan, ya, kesamaran dari 20 ini, maka didatangkanlah tamyiznya. Maka disebutkan gulaman, akhirnya ini pun menjadi jelas, tidak lagi samar apa yang dimaksud dengan 20 itu. Maka jelas ishtaraitu 20 gulaman, saya telah membeli 20 budak. Ya. Baik. Kemudian wa malaktu tis'ina na'jatan, saya telah membeli 90 kambing. Ini juga insyaallah jelas. Dan kemudian untuk i'rabnya di bawah silakan dibaca, ya. Insyaallah sudah bisa dipahami. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, sesungguhnya aku melihat 11 bintang. Ya. Fakulun min gulaman wa na'jatan wa kaukaban, maka setiap dari kata gulaman, na'jatan, kaukaban sebagaimana dalam contoh itu tamyizun mansubun mubayyinun. Ya, tamyizun mansubun mubayyinun, tamyiz yang mansub yang menjelaskan lil ibhami al-hasili, kesamaran yang terdapat fi dzat, pada zat, 20 wa tis'in wa ahada asyara. Dia menjelaskan yang samar pada zat yang 20 itu apa, yang zat pada 90 itu apa, dan zat pada yang 11 itu apa. Ya. Nah, maka setelah disebutkan gulaman, ya, 20 gulaman, tis'ina na'jatan, ahada asyara kaukaba, maka menjadi jelas. Nah, kemudian beliau menyatakan wa wajhul ibhami fiha, dan sisi kesamaran padanya, ya, yaitu pada contoh-contoh ini tadi, annaha shalihatun likulli ma'dudin. Ya. Baik. Jadi bahwasanya, jadi dia, yaitu bilangan-bilangan tersebut, shalihatun likulli ma'dud, itu cocok untuk semua ma'dud, sesuatu yang dihitung. Ya, contohnya tadi,
Ishtaraitu ishrina. Nah, sisi kesamaran pada ishrin ya, itu kan dia cocok untuk segala sesuatu. Jadi ishtaraitu ishrina, saya membeli 20. Ya kan? 20. Ini kan bisa 20 pena, 20 buku, 20 meja, 20 dan yang lainnya. Nah, makanya sisi kesamarannya tadi, dia cocok untuk semua ma'dud, untuk sesuatu yang dihitung tadi. Wadzalika annaka, hal tersebut, annaka law iktasarta, kalau engkau membatasi, mathalan sebagai contoh, ala qaulika, membatasi pada ucapanmu, ishtaraitu ishrina, ya cuma mengucapkan demikian, ishtaraitu ishrina, saya telah membeli 20. La baqiyal kalamu mubhama, maka ucapan tersebut tetap mubham, dia tetap samar. Li'anna sami'a la yadri, karena pendengar la yadri, tidak tahu, madza aradta biqaulika ishrina, apa yang engkau inginkan dengan ucapanmu ishrina. Ya, kalau cuma mengatakan ishtaraitu ishrina, saya telah membeli ishrin 20, maka orang yang mendengar pun tidak paham, dia tidak tahu apa maksudmu dengan 20 ini, apakah pena, apakah buku, apakah yang lainnya. Hal aradta biha ishrina kitaban au qalaman au thawban au ghaira dzalik. Ya, pendengar tadi tidak tahu apakah engkau inginkan dengannya ada yaitu 20 buku atau 20 pena, 20 pakaian atau yang lainnya. Falamma qulta gulaman, maka ketika engkau mengatakan gulaman, rafa'ta hadzal ibhama al-hasila fi hadhil kalimati, maka engkau hilangkan kesamaran yang terdapat pada kata tersebut. Nah, ketika didatangkan gulaman, maka hilanglah kesamaran yang ada pada kata ishrin. Baik, kemudian yang berikutnya wa mithaluhu ba'dal maqadiri. Nah, tadi juga disebutkan kalau tamyizuz dzat, yaitu dia terletak setelah bilangan ataupun ukuran. Nah, contoh yang terletak setelah maqadir tentang ukuran-ukuran ini, minal mauzunat, yaitu dari yang ditimbang, ya, yang ditimbang. Intinya ya, ukuran ini bisa ditimbang, bisa ditakar, atau kemudian tentang ukuran panjang ataupun lebar, ya. Baik. Nah, untuk yang ditimbang contohnya adalah qauluka ishtaraitu ratlan asalan. Saya telah membeli 1 rital asalan madu. Ya. Kalau disebut saja ishtaraitu ratlan, saya membeli 1 rotel. Ini kan timbangan rotel ini. Ya, ini masih samar. 1 rotel itu apa? Asalan, itu madu. Au minal makilat, atau minal makilat, atau dari yang ditakar. Ya. Ya. Jadi yang terletak setelah ukuran dari sesuatu yang ditakar adalah qauluka tasaddaqtu bisa'in tamra. Saya bersedekah dengan 1 sa'. 1 sa' tamr, yaitu kurma. Baik. Au minal musahat qauluka, atau kemudian yang terletak setelah ukuran yang itu diukur, yaitu diukur dengan apa? Jarak, ya, panjang ataupun lebarnya adalah qauluka bi'tu shibran ardon. Saya menjual shibran ardon, sejengkal. Ya, sejengkal ardon, tanah. Ya, jadi shibron itu kan menunjukkan apa? Ukuran jarak. Ya, ataupun panjangnya. Nah, maka kemudian dihilangkan kesamaran dari shibr ini, sejengkal ini, dengan didatangkan tamyiznya, yaitu ardon, tanah. Fa asalan fil mithalil awwali tamyizun mansubun mubayyinun lil ibhamil hasili fi dzati ratlan. Maka kata asalan yang dia sebagai tamyiz di situ
itu fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, itu adalah tamyizun mansubun mubayyinun, yang menjelaskan lil ibhamil hasili, kesamaran yang ada pada zat rotlan, pada zat rotl tadi. Wa wajhul ibhami fihi, sisi kesamaran padanya, annahu salihun likulli mauzunin, bahwasanya ya dia itu ya rotl itu dia cocok untuk semua yang ditimbang, ya ditimbang. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal dengannya apa yang setelahnya. Jadi sama, tasaddaqtu bisoin tamran. Ya sisi kesamarannya, ya saya bersedekah dengan satu sa'. Nah, jadi ini cocok untuk semua yang ditakar. Ya, cocok untuk semua yang ditakar. Nah, untuk menghilangkan kesamaran tersebut maka didatangkanlah tamyiznya agar hilang kesamaran tersebut. Jadi tasaddaqtu bisoin tamr. Ya. Nah, baik, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.